warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwidia Astuti, CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Saya berasal dari SDN 150 Palembang. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Indah Widya Astuti. Beliau adalah guru juga di SD 150 Palembang dan beliau mengajar di kelas 5. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Bu Widya. Selamat pagi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya juga? Baik, alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Ibu nantinya. Jadi sebelum saya mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu, saya juga akan menyampaikan tujuan supervisi ini, di mana tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas. Baik, baik Ibu, mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini di awal agar supaya nantinya Ibu lebih siap dalam melaksanakan proses observasi, sehingga lebih memiliki kepercayaan diri yang tinggi yang dapat berpengaruh terhadap siswa Ibu di kelas. Baik, Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti seperti apa? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat mengenai materi yang akan saya sampaikan saat observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat mengerti dan memahami cara bagaimana menentukan rata-rata dari beberapa data. Ya, baik. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai itu siswa nantinya akan mampu, ya Ibu, akan mampu menentukan nilai rata-rata dari bilangan atau angka data-data yang sudah ditentukan. Baik. Selanjutnya Ibu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu nanti pada saat observasi seperti apa? Area pengembangan yang saya ingin capai yaitu menggunakan aspek pengetahuan dan juga penilaian sikap yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Baik, jadi ada dua ya Ibu ya, jadi dari aspek pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi selanjutnya saya ingin menanyakan rancangan pembelajaran seperti apa yang nanti Ibu rencanakan dalam proses pembelajaran nantinya, misalnya metodenya atau strategi atau model pembelajarannya seperti apa? Jadi baiklah, nanti saya insya Allah akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan dan minat belajar peserta didik itu sendiri yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan kemudian saya akan membentuk kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan dan bakat siswa itu sendiri, dan kemudian saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan pada di akhir nanti saya akan memberikan penugasan yang akan dikerjakan oleh siswa. Baik, jadi Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, ya, dengan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan penugasan di akhir. Baik, selanjutnya Ibu, pembelajaran apa, metode pembelajaran atau media pembelajaran apa yang akan digunakan nanti? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan PowerPoint untuk menampilkan materi yang akan memudahkan dan juga menarik minat peserta didik itu sendiri. Kemudian saya akan menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, baik. Kira-kira kapan Ibu waktu pelaksanaannya ini akan dilaksanakan, di hari apa, di kelas berapa? Oke, pelaksanaan observasi itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu, yaitu tanggal 7 Agustus 2024 di jam pelajaran 1 dan 2 di kelas saya sendiri, yaitu kelas 5C. Baik, jadi nanti kita ketemu kembali Ibu ya di hari Rabu di jam 1 ke 2 di kelas 7. Baik, nanti saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi saat proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Baik.
Kemudian nanti setelah kita melakukan observasi, kita juga akan bertemu kembali pada percakapan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Baik. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, tentu saja saya lebih memiliki kesiapan yang matang dan lebih percaya diri lagi dalam mempersiapkan semuanya untuk observasi yang akan datang. Ya, baik. Baik Ibu, jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mau bersedia melakukan percakapan praobservasi ini. Jadi kita ketemu nanti pada pelaksanaan observasi ya Ibu ya, dan kemudian bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Indah. Baik, demikianlah percakapan praobservasi kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi nanti di pasca observasi bersama saya dan Ibu Indah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Tri Widya Astuti. Saya CGP Angkatan 10 Kota Palembang dari SDN 150 Palembang. Di sini saya bersama rekan sejawat saya Ibu Indah Widya Astuti. Apa kabar Ibu Indah? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Dan di sebelah saya ada Ibu Martina. Beliau adalah pengajar praktik saya di CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Apa kabar Ibu Tina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas kehadirannya juga. Baik, kali ini saya dan Bu Indah akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya Bu Indah ya. Baik. Bu Indah, pertama-tama kita akan membahas tentang perasaan Ibu Indah kemarin setelah kita melakukan observasi di kelas kemarin. Bagaimana perasaannya Bu Indah? Alhamdulillah saya sangat senang, juga bahagia Bu, karena melihat anak-anak sangat antusias dalam proses pembelajaran, walaupun saya sedikit tegang sih. Iya, baik. Oke, baik Ibu. Nanti kita akan melaksanakan percakapan ini berbasis coaching. Jadi izinkan saya menyampaikan atau menanyakan bagaimana area perkembangan yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas pada saat observasi berjalan. Kemudian langkah-langkah dan tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baiklah Bu, untuk langkah maupun tahapan yang telah saya lakukan, yaitu pertama saya akan menyiapkan bahan ajar, kemudian media pembelajarannya apa, kemudian untuk area perkembangan dari aspek pengetahuan siswa itu mampu menentukan nilai rata-rata dari nilai bilangan yang akan ditentukannya. Baik, selanjutnya menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi sudah tercapai atau belum? Kira-kira kalau kita rentangkan dengan nilai dari 10 sampai 100 itu ada di rentang nilai berapa? Baik, alhamdulillah sudah tercapai Bu, dengan berjalan juga dengan baik. Kalau diizinkan untuk merentangkan itu ada di rentang 80 Bu. Nah, baik. Jadi di angka 80 cukup baik ya Bu ya. Jadi artinya memang sudah berjalan dengan baik dan terlaksana. Mungkin hanya saja masih ada 20%-nya tadi masih ada yang kekurangannya begitu ya. Jadi menurut Ibu kekurangannya ini atau bisa dikatakan kendala begitu ya, kendala-kendalanya yang ada. Nah, kendala yang Ibu alami ini seperti apa Bu? Seperti apa yang Ibu pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi?
Kendalanya itu dalam proses pembelajaran kemarin, Bu, anak-anak ada beberapa anak-anak yang belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dia kurang antusias gitu, Bu. Oke, jadi ada masih beberapa siswa yang memang belum aktif begitu ya, masih ya mungkin malas atau bagaimana begitu. Nah, tidak menurut terlihat baik, antusias, Bu. jadi betul baik. Kira-kira apa menurut Ibu apa ya penyebabnya mereka itu kurang antusias, kurang aktif dalam pembelajaran itu? Menurut saya mungkin anak-anak ini mereka merasa tidak cocok dengan teman-teman satu kelompoknya, Bu, sehingga mereka merasa tidak nyaman, kemudian tidak antusias dalam proses pembelajaran. Baik, meskipun mereka kemarin sudah dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi kita, tetapi masih ada juga yang masih belum merasa nyaman gitu. Baik. Selanjutnya, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar proses pembelajaran ini tadi dapat berjalan sesuai yang Ibu harapkan? Rencana ke depannya, saya akan membagi anggota kelompoknya ini atau kelompok belajarnya ini sesuai dengan gaya belajar mereka, kemampuan dan minat bakat dari masing-masing peserta didik itu sendiri, Bu, sehingga mereka bisa antusias, bisa senang, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Baik, jadi artinya nanti akan diciptakan suasana yang memang mereka nyaman gitu Bu ya, dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Nah, apa ya kan Ibu lakukan ke depannya agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai yang Ibu harapkan? Baiklah, rencana ke depannya, Bu, yang saya akan lakukan yaitu saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu dengan membagi kelompok belajar siswa-siswa tadi sesuai dengan gaya belajar, kemampuan dan minat bakat dari peserta didik itu sendiri, yang kemudian akan terintegritas dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Yang tentunya saya juga akan membuat strategi nih, Bu. Seperti menggunakan metode yang bervariasi, yaitu seperti video pembelajaran yang menarik. Kemudian model pembelajaran yang disesuaikan dengan materinya sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dan yang terpenting anak-anak tadi bisa antusias dan juga nyaman. Yang terpenting lagi itu yaitu senang dan juga bahagia dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Jadi nanti akan banyak inovasi-inovasi baru yang akan Ibu ciptakan di kelas ya. Agar nanti memang siswa yang tadinya kurang aktif bisa menjadi semangat gitu lagi ya, belajarnya. ikut dalam pembelajaran tersebut. Oke, luar biasa sekali. Baik, jadi kira-kira nanti rencana Ibu ini akan direalisasikannya itu kapan Ibu? Rencana ini saya akan realisasikan insya Allah pada pembelajaran yang selanjutnya, Bu. Nah, ya begitulah, secepat-cepatnya lebih baik, Bu. Iya, semoga Ibu ya nanti, semoga rencananya ke depan akan berjalan dengan baik, kemudian sehingga dapat membuat proses pembelajaran ini semakin baik lagi ke depannya ya Bu ya. Dan saya doakan semoga semuanya lancar ya, semuanya baik. Baik Ibu Indah, demikianlah dulu percakapan pasca observasi kita yang berbasis coaching ini pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Indah atas waktu dan kehadirannya di sini. Baik. Baiknya selanjutnya kepada Ibu Martina izin untuk memberikan umpan balik dari observasi di kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Tris, PGC Angkatan 10, kemudian Ibu Indah yang sudah dilakukan observasi ya, pada kelas tinggi ya. Ya, kelas 5. Baik, adapun umpan baliknya setelah Ibu memperhatikan video observasi kemarin, bahwasanya untuk pembelajaran yang sudah dilakukan sama saudari Ibu Indah itu sudah baik ya. Sudah mendapatkan
Renta nilai tadi katanya 80, 80%. ya. Jadi masih tersisa 20%. Kendalanya tadi siswa belum terlibat aktif. Dan setelah dilakukan evaluasi ternyata siswa itu dalam masalah berkelompok ya. Tapi kedepannya insya Allah kata Ibu Dinda akan lebih baik lagi, akan membentuk pembelajaran yang diferensiasi, insya Allah. pembagian kelompok yang sesuai dengan minat bakat siswa. Tentunya akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, di mana siswa merasa nyaman, antusias dan termotivasi. Jadi di sini pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan tindak lanjut rencana yang lebih baik lagi dengan melakukan berbagai strategi, yaitu media yang bervariatif, kemudian model pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran materi yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya. Itu saja Ibu Tri. Baliknya, terima kasih Bu Indah. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih Bu Tina atas umpan baliknya yang sangat baik sekali. Baik, Ibu Indah juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kami hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.